sendiri waktu mereka nih, ya kasar juga sih maksudnya ngebully kamu saat itu sampai nggak mau ada yang berteman sama kamu. Nah itu titik baliknya sampai kamu ya udah nih gue harus berubah, itu kenapa? Karena ya itu pertama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Pal? Balik lagi sama gue Tommy Jo di channel Pal Adopt Official. Seperti biasa di tema ngosan, ngobrol santuy, kita luar biasa banget kedatangan bintang tamu Teh Kesha Dewi. Hai, baik. Wah, setelah sekian lama nih kita bisa ketemu lagi dan alhamdulillah gue dikasih waktu nih buat ngosan sama Teh Dewi. Gimana Teh kesibukan? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja? ngajar sama bikin event. Ngajar sama bikin event ya? Nah terakhir kan gue lihat di Instastory itu ada foto kontes ya? Nah itu gimana tuh buat antusias pesertanya? Sangat luar biasa karena aku mikir kayak nggak mungkin lah nggak bakal bisa dapat 100 peserta. Ternyata H-2 sebelum penutupan itu udah close. Udah tembus ya 100 peserta? Iya. Sampai sekarang pun juga udah close, masih ada yang nambah kan, udah open belum, tapi kita udah masih mau daftar itu kalau udah tutup ya. Nah itu gimana ceritanya tuh dari bisnis kamu terus tiba-tiba kamu punya ide lah yaudah kita buka foto kontes nih? Karena itu COVID, karena ya kan biasanya kita ada kegiatan ngajar segala macam, kita show segala macam. Jadi kayak, kok gue di rumah aja gitu. Nah, aku nggak mau kayak ya udahlah kita main HP terus ngeliatin snapgram orang segala macam. Jadi aku mikir, ya udah ayo kita bikin foto kontes segala macam. Ya udah akhirnya bikin. Akhirnya terrealisasi ya. Dan juara satunya dari mana sih, Dew? Dari Tangerang. Dari Tangerang, namanya? Sabila Nur Azizah. Wih, Sabila Nur Azizah, selamat ya udah jadi juara satu. Penilaiannya kenapa dia bisa juara satu? Karena dia bisa bawa orang 22 peserta. Jadi kita menjanjikan kalau misalkan yang bawa peserta banyak itu bisa jadi juara inti. Tuh luar biasa banget. Jadi dia bisa mempengaruhi teman-temannya untuk ikut eventnya foto kontes. Nah makanya bisa jadi salah satu penilaian ya. Yes. Ya makanya jadi juara. Dan deh balik ke flashback ke beberapa tahun yang lalu. Kita ketemu 2016 ya. Awal-awalnya itu lagi ngetrennya itu foto-foto hunting gitu, dan Dewi ini salah satu saat itu model ya, tapi nggak dibayar. Iya benar, nggak dibayar karena iya pasti ya semuanya lah. Iya semua modelnya tuh jadi waktu di event itu tuh nggak dibayar sama sekali. Itu sempat harus ngeluarin kocek sendiri buat transportnya. Yes, betul. Terus bawa baju sendiri juga. Nah itu gimana tuh suka dukanya saat kondisi 2016? Banyak sih Kak, kayak hujan, terus panas, terus juga kayak aku pulang fashion show, lomba gitu kan. Aku saking gak ada duitnya, aku gak mungkin dong minta ke orang tua, ya pasti ngumpulin dari uang jajan. Itu iya saking Miss Queen-nya itu, gak tau gak Kak, itu uang receh, aku bawa semuanya, terus aku pulang naik kereta. Itu pakai duit receh? Receh. Duit receh, pokoknya pengalaman yang perjuangan banget ya. Itu kalau jadi buku bisa jadi salah satu topik pembahasan itu. Betul. Terus juga jatuh dari panggung, dari saat catwalk itu ya? Yes, betul. Itu pakai baju dress code panjang banget kan atau memang posisi jalannya salah? Karena kan gini Kak, aku kan baru pertama kali ke dunia modeling. Ya pokoknya ya 5 kali lah pertemuan gitu kan. Terus aku itu ikut komunitas. Nah sebuah komunitas itu bikin kayak event make up gitu dari Tijufu kalau nggak salah. Nah terus ada peragaan. Jadi kalau misalkan peserta yang make up selesai make up itu harus jalan catwalk. Nah sedangkan aku sebagai model yang contoh peragaan itu jatuh dong Kak. Ya aku malu banget. Tapi saat kamu jatuh langsung bangkit lagi dong? Ya bangkit lagi langsung. Saking bedanya. Tapi aku nggak apa ya, maksudnya kayak tangannya geter segala macam karena udah jatuh kan. Tapi saat itu bisa membalikan langsung ya? Tetap menyelesaikan tugas yang tanggung. Iya langsung berdiri, pura-pura aja nggak tahu gitu. Nah Dew, kan waktu itu zamannya ya model nggak dibayar, terus harus warawiri sendiri, bahkan harus sampai modal sendiri baju. Itu kamu nggak ngerasa rugi gitu? Sementara kan kamu harus buang waktu juga, buang ya ada uang juga di situ.
Nggak semuanya sih Kak, kayaknya nggak dibayar karena waktu itu aku kan ya waktu pas nggak ada, maksudnya Kak Tommy udah off kan. Nah itu aku waktu pas kuliah itu aku ada tawaran, jadi di mall apa aku lupa depannya itu ada studio. Nah dia bilang gini, dia mau nggak kamu jadi model baju. Kalau dulu kan nyiarinnya di Facebook. Nah kalau sekarang kan kayak di Instagram segala macam itu sama kayak foto katalog. Nah itu bayarannya itu sehari itu 100.000. Satu hari 100.000 itu Iya, berapa baju? 20 baju. 20 baju. Nah itu terus makan, dikasih makan juga. Nah itu dari uang jajan aku nggak makan, aku bawa bekal, terus sampai uang yang uang fee-nya itu aku tabungin gitu. Jadi peralatan kamu ini semua memang full dari report usaha kamu ini ya? Iya, jadi ya itu kan kalau dari model, aku bikin manajemen. Nah uang manajemen itu balik ke sini gitu. Yang karena bisa sampai luar biasa banget ya punya bisnis. Bisnisnya apa sih dia? Ada kelas modeling. Kelas modeling. Itu IG-nya apa tuh? Kelas Bekasi. Kelas Bekasi. Yang kedua ada Putri DC, kalian cek aja organizer Deodeo. Organizer Deodeo. Terus juga ketiga ada Galeri Deodeo Collection untuk bagian make up. Terus kalau misalkan mau sewa gaun bisa cek di Gaun by Deodeo 354. Oh kan ada 4 tuh, banyak banget. Nah dari kamu waktu jadi model sampai ke titik pencapaian ini, tentu kan nggak gampang ya, banyak lah lika-likunya. Nah saat itu aku juga sempat baca di Instastory kamu tuh, kamu sempat pernah jadi korban bully waktu sekolah. Nah itu gimana ceritanya tuh? Itu kan dari ya itu SMP kan aku orang tua aku nggak kerja di kantoran, terus juga rumah aku bukan yang ini, rumah aku kecil, terus juga apa namanya kayak aku ya nggak pinter gitu karena aku nggak suka yang namanya belajar ilmu misalkan ya ABCD tapi aku nggak bakal masuk, tapi aku sukanya yang praktek. Jadi kalau misalkan ada praktek aku bakal nyerap gitu. Nah mungkin karena aku bodoh, terus juga aku nggak kaya segala macam, mereka ngejauhin aku sampai ya itu aku mau kerja kelompok aja aku nggak ada yang nerima aku sama sekali. Sampai separah itu kan bullying waktu kamu sekolah? Banget, sampai aku ya itu langganan aku adalah BK sampai ke psikolog, guru psikolog, dari mulai agama, mulai dari ya karena aku nggak bisa yang namanya ke orang tua kan ya aku mikir karena aku mikir kayak ya udah orang tua kan ngasih uang segala macam, tapi kenapa gue harus bawa masalah ke orang tua? Takutnya malah nambahin beban orang gitu. tua ya. Nah cara ngatasin kamu sendiri waktu mereka nih ya kasar juga sih, maksudnya membuli kamu saat itu sampai nggak mau ada yang berteman sama kamu. Nah itu titik baliknya sampai kamu ya udah nih gue harus berubah, itu kenapa? Karena ya itu pertama dari bulian, terus juga dari pasangan, otomatis kan yang dia dulu SMK gimana sih kan dia zaman sekolah ya udah lu cinta sama gue, ya gue cinta banget nih sama segala macem, lu ngasih bunga segala macem, gue kayaknya wah banget gitu kan, tapi akhirnya iya nggak bisa gitu ya, diselingkuhin sama yang lebih cantik saat itu, yang lebih cantik saat itu. Sekarang ya tetap luar biasa ya. Nah kalau seandainya mantan kamu nonton nih terus coba hubungin kamu lagi gimana tuh? Aduh enggak deh, makasih. Ya udah itu masa lalu dan aku tutup buku dan aku bakalan hidup dengan lembaran baru dengan orang yang berbeda. Wih, dan orang yang memang bisa terima kamu apa adanya dan selalu support kamu ya. Karena ya toksik banget gitu. Dari ngomongin mantan. Itu jadi pembahasan seru soalnya kalau digibah ngomongin mantan gak ada habisnya tuh. Nah Del, sekarang kan kamu udah punya 4 bisnis. Terus adakah yang kamu mau capai lagi untuk mungkin di 2020 atau 2021 kamu melebarin ke bisnis apa? Ya kalau tujuan sekarang adalah aku ya pengennya nikah, nggak mungkin dong aku nge-handle sendiri gitu kan. Terus juga setelah nikah ya aku pengen memperluas WO. Jadi kan banyak banget klien yang bilang, Kak ada ini nggak tenda atau segala macem. Nah itu kayak aduh aku nggak punya rekanan, kalau misalkan punya pun juga aku takutnya nanti ditipu segala macem. Jadi aku mau buka tenda sendiri. Jadi kalau memang udah ke make up kamu kenapa nggak sekalian aja di handling satu paket gitu ya? Nah itu dia, jadi aku aja yang nge-handle. Nah itu kamu tuh gimana caranya bisa dari model nih? Ya model tiba-tiba punya pikiran, punya ide, gue mau buka ini gitu. Dari aku orangnya penasaran Kak, jadi kalau misalkan gue mau jadi model, apa sih enaknya jadi model, terus gimana sih cara jadi model, itu sama kayak gue nggak, udah nih gue udah fokus untuk close jadi model gitu kan. Akhirnya
aku mau coba MUA. Nah itu pertama kali belajar itu kan otomatis dari model kan, kita harus harus bisa jadi bisa makeup sendiri. Terus juga pas orang harus besok sidang nih kak, sidang TA. Nah aku belajar makeup bukan nyiapin buat kuliah nih. Saking kayak yaudah gue pengen jadi makeup, mau jadi MUA gitu. Ya udah aku akhirnya les 1 kali, terus ya udah aku ngecek YouTube sampai kuota aku habis. Jadi lebih banyak ngulik sendirinya ya. Yes gitu. Jadi ya praktek sendiri lah sebenarnya kalau misalnya itu. Dan saat itu siapa orang pertama yang kamu make upin? Raini. Raini dari aku kalah sampai aku menang kemarin terakhir juara 1 Ines. Itu Raini. Luar biasa. Salam buat Raini. Jadi dia ya. orang yang pertama yang mukanya kamu coret-coret jadi korban. Iya, dan dia ya udah sampai dia merem, sampai melek, itu dia ikhlas banget. Raini, makasih Raini. Nah Dewa, event organizer kamu kan juga luar biasa banget ya. Terakhir aku juga lihat di Super Deal ya kalau nggak salah ya. Nah itu gimana ceritanya bisa event organizer kamu bisa sampai dihubungi sama orang TV gitu? Oh luar biasa banget. Kalau sebenarnya sih tahun berapa aku lupa ya, waktu acara ada Tukul Arwana sama Peggy Melati, itu juga waktu bulan puasa itu di Raja Wali TV kalau nggak salah, itu tahun 2017 kalau nggak salah. Nah itu aku juga diundang mewakili Putri DC. Terus juga kemarin udah 4 kali syuting itu dari Super Deal, pihak produsernya sendiri yang Mbak bisa nggak syuting di Super Deal, tapi itu beneran nggak bohong. Nggak bohong. Abal-abal. Jadi kayak kita teks sekarang ya misalkan dapat hadiah 25 juta, ya udah misalkan sebulan kemudian baru itu uangnya dapat hadiah. Jadi itu bener-bener itu real ya, real bukan banget. cuma settingan ya. Bukan, ya udah jadi dipecahin, misalkan ada 10 syuting orang, ya udah dibagi 10, 25 dibagi 10. Jadi waktu kamu syuting pas itu Super Deal, ada yang menang deh? Ada, sampai dapat emas, dapat duit. Sayangnya nggak dapat mobil. Kalau mobil aku sendiri yang baik. Tukar tirai berapa? Nah, kalau buat di TV itu lebih ada aturan khusus atau gimana dia? Kamu nanggepinnya? Orang TV itu apa ada syarat-syarat khusus kah? Kalau waktu Super Deal ya itu kayak kita harus bawa anggota, terus juga harus punya KTP, nomor rekening, karena kan nanti mereka dapat uang hadiah. Ya misalkan aku ketuanya, ya udah berarti nomor hadiahnya turun ke aku, nanti aku pecah-pecahin gitu. Kalau emas ya harus jualin. Yeah. Jadi walaupun 10 orang yang ikut, misalnya menang cuma 2 tetap dibagi rata gitu ya. Luar biasa. Nah itu kan berarti kamu bawa nih 10 orang. Nah kalau yang menang 2 orang tetap semuanya dapat hadiah? Jadi kalau main di Super Deal itu satu tim ya satu gitu. Jadi aku kemarin bawa 60 orang. Ada yang dari Sukabumi. 60 orang itu memang event organizer kamu atau campuran atau gimana? Enggak, jadi yang pernah ikut acara aku ya aku ajak gitu. Dari situ mereka ngajak lagi. Susah nggak ngatur orang sebanyak itu buat syuting? Sebenarnya kalau ngatur sih susah ya kak. Jadi ada yang kak aku mau dong segala macam tapi nggak punya nomor rekening. Terus habis gitu kayak perkara uang, karena ya namanya juga orang kan manusia ya, namanya uang. Wah gue dapet 25 juta gitu kan, gue main kok gue dapetnya cuma 4 juta segala macam. Karena kita udah bilang kalau misalkan main itu ya harus dipecahin, orang mereka datang 10 ya harus 10 gitu. Jadi semuanya harus dapat juga ya. Nah Deo, tadi kan luar biasa banget udah sampai syuting sama Mbak Peggy Melati ya, terus sama Tukul. acara Om Tukul, terus juga terakhir di Super Deal. Nah apa sih award yang luar biasa yang pernah kamu dapat nih penghargaan? Itu ya make up. Best make up ya? Enggak, aku di itu. Jadi ada tawaran aku make upin Asian Games waktu 2018. Jadi kamu langsung ke sana nih, ke stadion? Enggak, jadi seleksi sih kak. Oh itu seleksi juga? Sebenarnya sih aku ditawarin sama sesama MUA juga kan. Mau nggak, ada yang mau nggak jadi ini MUA segala macam. Nah pas udah lulus sidang TA, plus aku langsung kak aku mau gitu dengan PD-nya gitu kan. Ya udah aku akhirnya datang, karena kan dulu aku pas nyusun tugas akhir itu aku juga di PT Martina Berto. Nah jadi aku kayak mikir ya udahlah, pengen nih aku jadi make upin, coba-coba segala macem. Nah itu pas aku datang diseleksi itu ya Allah kak, kan banyak banget kan saya nggak iya senior dan aku mau apa tuh gitu kan, kayak apa namanya mereka sekolah di Marta Tilaar School gitu kan sampai 30 juta segala macam, sedangkan aku kayak gue masih baru. Nah itu pernah gagal pertama. Nah akhirnya si pihak trainernya itu bilang, kamu kalau emang pengen ikut
ikut lagi gelombang 2. Nah akhirnya saking aku yaudah gue jauh-jauh kesini panas-panas segala macem, coba lagi segala macem, akhirnya dan alhamdulillah lolos ya. Lolos. Dan itu berapa hari waktu tangan? 3 hari. 3 hari berturut-turut. Kalian nggak tahu sih sebenarnya kan, kalian taunya cuma sehari tayang, tapi sebenarnya tuh penari MUA segala macam itu sebelum ditayangin itu mereka udah ada gladi musik, jadi datang pagi-pagi kita dari rumah subuh segala macam, datang sarapan di PT Martina Berto, terus pulangnya jam 9, paling finalnya itu yang ditayangin itu aku pulang jam 1 pagi tuh. malam Itu dari subuh berangkat ya? dari subuh. Dari gelap ketemu gelap lagi tuh. Ya, tapi ya itu sebuah kayak wow, gue bisa masuk ke stadion, terus juga Asian Games kan Asia ya, kayak acara Asia kayak gue pengen nangis sampai kayak Indonesia segala macam, kayak harus ada suatu kebanggaan diri aku sendiri. Pengalaman itu yang gak bakal bisa dibeli. Enggak. Nah terakhir yang aku dengar yang masalah Ines itu apa tuh? Itu lomba lomba. apa namanya, jadi kayak kita bikin video tentang si Ines itu, pokoknya video make up, terus alhamdulillah aku jadi juara 1. Sebelumnya itu ya aku kalah dulu Kak ke Bogor, naik motor saking aku kan nggak maksudnya nggak bisa kan naik mobil, takut inilah segala macem. Ya udah ayo kita naik motor panas-panasan, itu kalah Kak, karena acaranya nggak jelas kan. Gitu. Akhirnya ya udahlah, aku ikut online karena selama pandemi nggak boleh ada acara apapun. Ya udahlah aku coba ikut Ines, alhamdulillah aku juara 1. Dan ini penghargaan ini. Nah, luar biasa banget Kak. Ya. Ya. Terus juga selain ini kamu juga sempat jadi juri tamu ya di beberapa event. Untuk modeling di tahun 2000 aku lupa lagi, dari Universitas Bayangkara sama Asafia. Apakah kamu punya tips gak nih buat teman-teman yang sampai kamu ngerasa gue harus bisa ngebuktiin sama yang ngebully kamu tuh harus bisa lebih baik? Dan tips-tipsnya apa? Kalau misalkan orang mau baik, orang mau sukses segala macam, pasti ada masa lalu di lampau, kayak misalkan dibully atau segala macam. Ya tips aku dari aku, kalau misalkan kamu pernah dibully, jangan pernah kamu down. Tapi kalau misalkan kamu mau membalas dendam, itu bukan dengan sebuah kejahatan. Tapi kalau misalkan kamu dijahatin terus kamu balas jahat, ya kamu sama aja sama dengan mereka. Gak ada Jadi bedanya ya. Jadi kalau misalkan kamu mau membalas, itu harus menjadi lebih baik. Misalkan kamu dulu sifatnya kurang bagus, berarti kamu harus dirubah sifatnya. Misalkan fisik kamu kayak gini segala macam, ya kamu harus berubah. Ya pokoknya kamu harus berubah menjadi lebih baik. Terus juga ketika kamu sudah berubah menjadi lebih baik, ya kamu harus punya prestasi. Setelah gue dibully, setelah gue diselingkuhin segala macam, itu kamu harus reward buat diri kita sendiri gitu, karena bukan buat kita tapi buat orang tua kita juga gitu. Terus juga jangan melihat dari sisi kekurangannya. Jadi kalau misalkan ngeliat kaca, itu jangan ngelihat gue kurus, gue gemuk segala macam, tidak. Karena kenapa, semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah kalau aku saran aku lebih baik kalian melihat kaca itu, lihatlah sisi kekurangan menjadi sisi kelebihan, karena di balik kekurangan itu ya ada sisi kelebihan kalian gitu. Kayak aku bodinya nggak kayak model, tapi aku kayak ngebuktiin gue bisa loh, gue bisa jadi trainer model, gue bisa loh jadi model segala macam. Karena ya kalau model itu sebenarnya yang pertama adalah attitude. Ya banyak banget attitude mereka yang nggak dipakai, misalkan kayak uang lu dapat duit berapa segala macam. Nah terus juga jangan kalian mematok dengan uang berapa besar nominal yang akan kalian dapetin, tapi adalah sebuah prestasi. Karena yaitu sebuah pengalaman, sebuah prestasi itu bisa membawakan hasil. Jadi kalau misalkan kalian mau nargetin uang, ya harus lihat dulu kemampuannya udah sampai mana. Itu ya sama kayak kalian kerja gitu, kalian mau jadi manajer kantor segala macem, terus pengalaman kalian apa, misalkan kayak cleaning service, jangan ngarep lah gitu kalau kata bahasa kasarnya. Itu sama dengan dunia model gitu. Jadi kayak aku mau fee-nya 500, ya lu punya prestasi apa gitu. Kayak misalkan lu udah pernah menang dari mana gitu. Jangan ngasih duit 500 tapi ya hasilnya nggak ada. Itu dia tips dari TDW. Iya. Nah oke deh, mungkin kalau teman-teman yang mau nyari IG kamu atau mau kenal kamu lebih jauh, bisa follow kemana? Ke IG Keisha Dewi Aprilia kalau misalkan pribadi. Kalau buat yang bisnis-bisnisnya?
Kalau buat bisnisnya, misalkan kalian mau masuk kelas modeling, kalian bisa cek di kelas Bekasi. Kalau misalkan kalian mau masuk event Putri DC, kalian bisa cek IG-nya organizer Deodeo. Kalau kalian mau booking make up, kalian bisa cek galeri Deodeo Collection. Kalau misalkan kalian mau booking gaun, sewa gaun segala macam, ceknya di Gaun by Deodeo 354. Nah tuh pokoknya udah banyak buat IG-nya, itu wajib semuanya di follow ya. Yap. Biar gak ketinggalan informasi dan update terbaru dari bisnis ya Teh Dewi. Oke, thank you banget deh atas waktunya. Aku yang makasih udah main ke sini. Udah dikasih kesempatan nih kita main ke galerinya. Yap, betul. Nah kalau buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share kemana aja ke semua media sosial yang Wajib banget loh. punya tuh. Wajib banget. Nanti bantu share ya. Iya, tenang aja. Oke, gua Tomijo dan samping ada Dewi. kita pamit. Bye. Assalamualaikum.